Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman saudara sesama muslim dan teman-teman saudara Kristiani sebangsa dan setanah air. Saya ingin mengomentari sedikit tentang pernyataan orang Kristiani, saudaraku tercinta, teman-temanku yang dari Kristiani yang saya rindukan dari kalian dan kita juga keselamatan dunia dan akhirat. Pernyataan umat Kristiani yang mengatakan bahwa cukup percaya Yesus maka dijamin masuk surga. Ini banyak loh pernyataan dari teman-teman Kristiani. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan maka udah selamat dunia akhirat, akan dijamin masuk surga gitu. Jadi saya akan menjawab dengan dua. Pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Nakli itu adalah Al-Quran atau hadis atau Injil itu sendiri. Dan dalam hal ini saya akan membantah atau mengomentari dari Injil. Dalam Injil, membantah ucapan itu bahwa ucapan itu tidak benar. Cukup percaya Yesus, dijamin akan selamat dan masuk surga. Itu surga. Pertama bantahannya adalah Matius pasal 7 ayat 21. Di situ dikatakan di dalam Injil bahwasanya bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini dikatakan bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga adalah mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Ini pun masih di zaman Injil sebelum Al-Quran diturunkan. Sekarang kalau kita lihat umat Kristiani di lapangan, apakah mereka sudah mengikuti Injil secara utuh? Apa yang di dalam Injil dikatakan, apakah umat Kristiani sudah mengikuti? Kalau kita lihat di lapangan, banyak umat Islam menilai bahwa belum. Faktornya banyak yang mengatakan bahwasanya umat Kristiani belum mengikuti Injil seutuhnya atau keinginan sesuai dengan keinginan Bapa di surga, aturan yang ada dalam Injil. Pertama, di dalam Injil itu tertulis jelas di dalam imamat tidak boleh makan babi. Tapi umat Kristiani makan babi. Ya berarti umat Kristiani hanya mensucikan kitab Injil tapi belum mengikuti aturan di dalam. Sampai sekarang loh tertulis nggak boleh makan babi. Yang kedua, Yesus di dalam Injil itu mengajak untuk bertauhid, mengesahkan Tuhan dan Allah, hanya Dia yang disembah. Kenapa umat Kristiani menyembah Yesus? Yesus tidak ada di dalam Injil mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Di dalam Injil nggak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Yesus adalah Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus adalah utusan dan Rasul. Bukan mengajak untuk ibadahi dia. Kenapa umat Kristiani mengibadahi? Kenapa umat Kristiani menyembah Yesus? Ini tidak sesuai dengan isi Injil loh. Ketiga, banyak faktor nih. Yesus di dalam Injil mati, dikafankan, dimasukkan ke dalam liang lahat, di dalam kubur, dikafankan. Umat Islam juga seperti itu. Umat Kristiani sekarang mati dipakaikan gaun pengantin, pakai seperti wanita orang menikah, laki-lakinya pakai jas, pakai kaos kaki, dimasukkan ke dalam peti, dikubur. Yesus enggak dibikin seperti itu. Semestinya umat Kristiani ikuti seperti sebagaimana Yesus dikafankan dan dikubur. Seperti itu. Jadi mereka enggak mengikuti sebenarnya itu. Yang keempat, Yesus beribadah pada hari-hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa umat Kristiani beribadah pada hari Minggu? Apakah ada Injil di dalam Injil mengatakan beribadah pada hari Minggu? Enggak ada. Kalau ada saya kasih uang 1 juta. Kalau ada menemukan dalam Injil bahwa Yesus menyuruh beribadah pada hari Ahad atau Yesus beribadah pada hari Ahad, hari Minggu dan menyuruh pada hari Minggu, saya kasih uang 1 juta loh. Bagi pedim pertama. Yesus itu beribadah pada hari Sabtu. Kemudian yang lain bahwa Yesus di dalam Injil itu beribadah kepada Allah sambil sujud. Sekarang ada nggak umat Kristiani beribadah kepada Allah dengan sujud? Nggak ada. Mereka semuanya berdiri dan bahkan sebagian menyanyi. Itu alasannya kenapa bahwasanya dalil secara nakli, secara termuat dalam Injil, bahwasanya kita bantah bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya, apa umat Kristiani sudah mengikuti kehendak Bapak di surga? Kita lihat sendiri masing-masing. Apakah sudah sesuai atau belum? Terus dari aspek yang kedua yaitu secara akli, secara akal. Apakah cukup percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Percaya bahwa Yesus juru selamat, seseorang akan dijamin masuk surga. Kita akan bantah secara akal, secara akli. Apakah jika ada orang yang sangat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia masuk di rumah Pak Pendeta misalnya, mohon maaf ya,
Kemudian dia merampok rumah Pak Pendeta, dia perkosa. Mohon maaf sekali lagi, ini hanya logika. Dia perkosa istri Pak Pendeta. Anak-anak Pak Pendeta dia perkosa. Selesai itu, dia udah rampok, dia perkosa, dia bunuh, dia mutilasi. Tapi orangnya percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus ya. Apakah Bapak setuju? Apakah kalian setuju bahwa dia masuk surga? Ya kan? Kan dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya bahwasanya Yesus telah penebus dosa, percaya bahwa Yesus telah menjamin masuk surga. Nah, apakah dia tetap masuk surga setelah dia merampok, dia memerkosa, dia membunuh anak dan istri kalian? Setuju kalian seperti itu? Ini logika, mohon maaf sekali lagi. Jadi, barangkali teman-teman Kristiani sebangsa setanah air, saya sangat mencintai kalian. Baik kalian laki-laki atau perempuan, saya mengharapkan keselamatan kita bersama dunia dan akhirat. Coba buka diri, kemudian terima secara logika dan akli dan nakli tadi, sehingga insya Allah Allah berikan hidayah kepada kita semua, sehingga Allah izinkan kita, Allah berikan petunjuk yang benar untuk masuk ke agama yang benar, dan kita selamat sama-sama dunia dan akhirat. Tidak ada unsur kebencian dalam apa yang kita buat ini, tapi mengharapkan supaya kita sama-sama mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan saya sangat menunggu komentar dari bapak-bapak pendeta atau siapapun dia pendeta atau orang-orang Kristiani, ingin komentar baik atau ingin ketemu kita diskusi langsung, maka kita bersiap insya Allah dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.